Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini Pak Bi mau menerangkan atau menjelaskan materi tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Di samping materi ada gambar buku paket yang Pak Bi gunakan. Bila anak-anak memiliki buku paket tersebut, silakan langsung saja bukunya dibuka dengan materi, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Sudah jelas ya anak-anak? Baik, Pak Bi lanjutkan. Materi pembelajaran kali ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun. Di dalamnya terdapat gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Bagian yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Di dalamnya terdapat gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Bagian yang ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Di dalamnya terdapat gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, bila ada poin-poin penting pada pembahasan kita kali ini, silakan anak-anak langsung dicatat di bukunya masing-masing ya. Baik, Pak Bi lanjutkan. Pengenalan permainan tradisional. Permainan tradisional yaitu permainan yang biasanya dimainkan berkelompok atau berpasangan. Permainan ini biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana di sekitar kita. Permainan ini juga menggunakan alat atau tanpa alat. Berikut adalah beberapa contoh permainan tradisional. Yang pertama ada boy-boyan, media atau alat yang digunakan berupa bola dan potongan batu-batu kecil yang ditumpuk ke atas. Yang kedua ada lompat tali. Media atau alat yang digunakan adalah tali karet. Yang ketiga ada egrang. Media atau alat yang digunakan berupa bambu. Yang keempat ada bentengan. Media atau alat yang digunakan biasanya tiang atau pohon-pohon di sekitar kita. Yang kelima ada gobak sodor. Media yang digunakan biasanya itu lapangan dan kapur untuk membuat garis. Dan yang keenam peta kumpat atau jumpritan. Media atau alat yang digunakan biasanya sepohon, tiang, atau tembok di sekitar kita. Nah, sampai di sini anak-anak semuanya bisa mengetahui ya permainan tradisionalnya bentuknya seperti apa. Tentunya dari beberapa contoh ini anak-anak pernah melakukannya di rumah. Baik, Pak Bi lanjutkan. Mari kita fokus di bagian yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun. Di dalamnya terdapat gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Di sini Pak Bi membagi 2 bagian. Yang pertama, variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat. Contohnya seperti gambar berikut. Seorang anak bermain lompat tali yang dibantu dengan kedua temannya. Kedua, variasi gerak dasar lompat dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Contohnya seperti gambar berikut. Seorang anak bermain tali sendiri-sendiri. Dari kedua gambar ini sudah bisa membedakan ya anak-anak. Baik, Pak Bi lanjutkan. Lompat tali merupakan bagian dari variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat seperti gambar berikut. Berikut langkah-langkah melakukan lompat tali pada gambar tersebut. Yang pertama, siapkan tali karet sebagai alat untuk bermain.
2. Pilihlah 2 temanmu sebagai pemegang tali. 3. Mintalah kedua temanmu untuk mengayun tali ke atas dan ke bawah hingga tali berputar. 4. Berdirilah dengan posisi lari dan atur jarakmu dengan tali sekitar 2-5 meter. 5. Lakukan lari cepat atau lambat menuju ayunan tali yang diayunkan temanmu, dilanjutkan dengan melompat sesuai ayunan tali. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak langkah-langkah melakukan lompat tali. Baik Pak, dilanjutkan. Lompat tali sendirian atau biasa disebut dengan skipping merupakan bagian dari variasi gerak dasar lompat dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan tali dengan panjang yang pas. Bila dilipat berjarak dari bahu sampai ujung kaki. 2. Peganglah tali pada kedua ujungnya. Lebarkan kedua tangan setidaknya sejauh 30,5 cm dari tubuh dan membentuk sudut 45 derajat. Seperti ini gambarnya. 3. Berdirilah tegak, posisikan tali di belakang badan, usahakan tali menempel di punggung kaki. 4. Ayunkan tali ke depan badan secara perlahan. 5. Lakukan lompatan ketika tali akan menyentuh kaki. Usahakan kaki melewati tali dan tidak menyentuhnya. Gambarnya seperti berikut. Dan keenam, pertahankan irama antara ayunan dan lompatan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak urutan melakukan variasi gerak dasar lompat dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Baik Pak, dilanjutkan. Bagian yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Di dalamnya terdapat gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Bagian yang pertama, variasi gerak dasar jalan dengan kombinasi gerak dasar lari. Kali ini Pak Bi mengambil contoh pada permainan gobak sodor. Berikut adalah langkah awal yang dibutuhkan permainan gobak sodor. Yang pertama, buatlah lapangan berbentuk persegi panjang yang dibagi 6 bagian. 2. Pemain dibagi menjadi 2 regu, setiap regu beranggotakan 3-5 orang. 3. Tentukan regu yang akan menjaga garis lapangan yang sudah ditentukan. 4. Regu pelari berusaha melewati baris ke baris hingga paling belakang tanpa tersentuh penjaga. 5. Regu pelari dinyatakan menang apabila salah satu regu dapat melewati seluruh regu penjaga mulai baris depan hingga belakang dan kembali lagi ke baris awal. Nah, sampai di sini sudah dipahami ya anak-anak bagian pertama variasi gerak dasar jalan dengan kombinasi gerak dasar lari pada permainan gobak sodor. Baik, Pak, dilanjutkan. Kali ini tugas praktek PJOK. Melakukan gerakan skipping semampu dan sebanyak anak-anak dalam waktu 25 detik. Materi berikutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Petunjuk pertama, kirim tugas praktek foto atau video di Google Classroom. Petunjuk 2, jangan lupa memakai seragam olahraga dengan rapi ya. Petunjuk 3, tulis nama lengkap, kelas, dan nomor absen di kolom komentar. Segera selesaikannya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.